Shalom teman-teman. Ini tugas yang diberikan kakak-kakak hari Minggu. Tugasnya, aku akan patuh dengan Tuhan. Caranya, taat kepada Tuhan, sayang Tuhan, sering membaca Alkitab, sayang orang tua, berdoa, sering mengucap syukur. Terima kasih, dadah. Halo kakak-kakak layan dan teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini aku mau memperlihatkan hasil aktivitas aku. Di sini ada tulisan, aku akan patuh dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Alkitab dan Kidung Cerianya. Seperti biasa Kak Iren, kita mau apa dulu nih sebelumnya? Kita mau nyanyi Mas TA dulu sambil bangkit berdiri adik-adik. Lagu pembukaan kita dari KC 339 berhimpun semua. Yang dipimpin oleh Kak Iren, kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Ayo adik-adik kita lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah kita melewati online ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan mau bimbing kami agar kami selalu menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing yang terambil dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-1. Ibrani 11 ayatnya yang ke-1 yang mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Habakuk. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa mohon kepadamu ya Tuhan.
Berilah kasih dan karunia-Mu Tuhan pada ibadah kami pada hari ini Tuhan. Sertai kami dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati kakak lain yang akan menyampaikan ibadah-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami juga Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita siapkan dulu Alkitab kita dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, dari pembacaan kitab kita hari ini, hal yang mau kita bahas adalah tentang iman. Nah, iman itu apa sih? Nah, jadi dari ayat yang pertama disebutkan kalau iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat dan dasar dari segala sesuatu dari apa yang kita harapkan. Nah, secara gampangnya, secara simpelnya, iman adalah percaya. Iman adalah suatu kepercayaan, keyakinan terhadap sesuatu yang tidak terlihat dan tidak dapat dirasakan. Bukan tidak dapat dirasakan, tetapi maksudnya adalah akan dirasakan untuk di saat yang berikutnya. Nah, kemudian di ayat-ayat selanjutnya disebutkan bahwa ada beberapa tokoh-tokoh dari Alkitab yang menunjukkan iman tersebut, yang memberi kesaksian tentang iman-iman mereka kepada Tuhan. Nah, dari ayat yang kita baca pada hari ini, kita mendapatkan 3 tokoh, yaitu Habel, Henokh, dan juga Nuh. Yang pertama Habel. Nah, Habel ini dia itu seorang gembala. Dia itu adik dari Kain. Sedangkan Kain ini seorang petani lah, bisa dibilang petani. Nah, apa yang membuat persembahan
Habel diterima, sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Satu hal yang kita ketahui bahwa Habel mempersembahkan hewan ternaknya yang terbaik. Seperti itu. Nah, hewan ternak yang terbaik dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengambil persembahan dari Habel ini. Nah, tokoh yang kedua adalah Henok. Henok ini diambil dari, maksudnya Henok ini terdapat pada kitab Kejadian juga, sama seperti Habel. Nah, Henok ini tertulis di Alkitab bahwa tokoh Henok ini dia hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah ini berarti bahwa ia hidup dengan sepenuh hati untuk bekerja bersama Allah, melayani Allah. Nah, maka dari itu dia juga langsung diangkat oleh Allah menuju surga. Sama seperti selanjutnya ada tokoh Nabi Elia yang juga terangkat ketika dia ada di sungai bersama dengan penggantinya, yaitu Nabi Elisa. Nah, pada proses pergantian nabi itu, Nabi Elia langsung terangkat oleh Tuhan. Ya. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Nuh. Nuh di sini menunjukkan imannya dengan sangat besar kepada Tuhan. Mengapa bisa sangat besar? Karena ya dunia ini ketika masa Nuh itu aman-aman saja, biasa-biasa saja. Tetapi entah kenapa tiba-tiba Nuh membuat bahtera yang sangat besar, sehingga orang-orang di sekitar Nuh mungkin ada yang meledeknya. Ngapain sih bikin bahtera gede-gede lagi? Padahal ini kan daratan yang luas. Nah, begitu kira-kira. Dengan imannya, karena dia punya iman yang disebut kepercayaan tadi, dia sangat percaya kepada Tuhan, maka ia tetap membuat bahtera itu. Walaupun dia tahu bahwa di daratan itu sangat luas. Nah, tapi dia tetap percaya dan menyelesaikan pembuatan bahtera itu. Nah, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Nuh itu menjadi benar adanya. Bahwa setelah masa Nuh itu akan terjadi hujan besar, hujan badai yang sangat lama, sehingga daratan itu terbenam air oleh air bah ya. Kita tahu kan ceritanya. Nah, dari ketiga cerita tentang tokoh Habel, Henok, dan juga Nuh, kita diingatkan bahwa iman itu merupakan percaya tentang segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah itu hadir untuk kita semua. Kemudian, tadi kan disebutkan kita harus beriman kepada Tuhan. Nah, iman kepada Tuhan itu berarti bahwa begini simpelnya. Kan tadi kan iman itu pengharapan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita kan gak ngelihat Tuhan nih. Tapi kita juga berharap akan keselamatan dari Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita akan memperoleh keselamatan dari Tuhan, maka itu sudah bisa kita sebut sebagai iman kepada Tuhan. Begitu. Nah, kemudian karena kita percaya kepada Tuhan,
bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita, maka kita juga perlu untuk setia kepada Tuhan dengan mengikuti perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Apa yang terjadi nantinya, misalnya kita akan mendapatkan suatu musibah. Itu bukan karena Tuhan ingin kita terkena musibah, tetapi Tuhan ingin kita dapat menyelesaikan, dapat tumbuh iman kita kepada Tuhan. Karena dalam musibah itu kita diminta untuk selalu berserah kepada Tuhan dan bersyukur akan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Kemudian kita juga harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan Allah. Sama seperti Habel yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, dari hal-hal tersebut yang sudah kakak sampaikan, maka itu merupakan tanda bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Atau bisa disebut dengan orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, maka dari itu kakak mengajak adik-adik semua untuk berkomitmen, berjanji agar selalu setia kepada Tuhan di setiap masa. Dalam masa yang sulit maupun masa yang senang. Dengan selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dengan selalu bersyukur, berdoa, dan menyembah Tuhan dengan ikut ke gereja, ikut beribadah. Beribadahnya juga bukan hanya cara ritual yang dilakukan oleh pada hari Minggu, ikut impa atau ibadah di jemaat. Tapi ibadah yang harus kita lakukan juga ibadah yang secara nyata dilakukan di masyarakat. Misalnya kita mengasihi orang-orang yang terkena dampak dari COVID ini. Nah, itu juga merupakan satu contoh dari mengasihi. Maka mengasihi itu merupakan salah satu hal yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Karena Tuhan juga mencontohkannya dengan mengasihi kita dengan cara mengorbankan nyawanya di kayu salib. Nah, mungkin sekian yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Halo adik-adik. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Nah, sebelum kita membuat aktivitas, kita harus menyiapkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama, itu ada spidol, kemudian pensil atau alat tulis, kemudian gunting, dan juga 2 HVS berwarna. Ini terserah adik-adik mau warna apa aja. Di sini kakak menggunakan warna biru dan juga warna kuning. Nah, sekarang di kertas yang warna kuning kita mau membuat bintang yang besar ya. Jadi kita buat ini bintang yang besar. Kita akan buat bintang besar. Jadi kita gunting dulu nih ya. Kita mulai gunting. Oke, bintangnya sudah jadi adik-adik. Nah, kalau sudah jadi bintangnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita mau menggunting, kita membuat 3 bintang kecil pada kertas yang biru. Nah, jadi kita bakal buat 3 bintang kecil di kertas yang biru. Oke, kita mulai. Kita gunting ya. Kalian buat dulu gambarnya, kemudian digunting. Oke, nah sekarang sudah jadi bintangnya. Yang
kita mau buat. Ada 3 bintang nih. Kalian buat 3 bintang ini. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Oke, jadi di sini tadi udah ada bintang yang besar, kemudian ada 3 bintang yang kecil ya. Nah, pada bintang yang besar kita mau menuliskan iman. Jadi pertama adik tuliskan dulu nih iman pada bintang yang besar. Kita tulis dulu ya. Oke, nah kalau sudah, selanjutnya pada bintang-bintang yang kecil adik-adik tulis iman-iman yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab pada firman Tuhan hari ini, yaitu pertama iman yang dilakukan oleh Habel, yaitu dia memberikan yang terbaik kepada Allah. Seperti kita tulis ya, Habel memberikan yang terbaik kepada Allah. Kita tulis dulu. Nah, seperti ini adik-adik. Habel memberikan yang terbaik pada Allah. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu kita belajar dari Henok, dari Bapak Henok ya. Jadi Bapak Henok ini hidup bergaul dengan Allah. Oke, kita tulis dulu. Nah, seperti ini adik-adik. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu kita mau belajar dari Bapak Nuh. Sini kita akan menulis Nuh menaati perintah Allah. Oke, kita tulis dulu. Nah, setelah dibuat 3 tulisan ini, sekarang saatnya kita menghias. Kita hias dulu ya. Nah, adik-adik, ini kakak sudah memberikan hiasan sedikit. Nah, ini terserah adik-adik mau hias seperti apa, terserah adik-adik. Nah, setelah ini sekarang kita akan menempelkan bintang-bintang ini pada sisi-sisi yang ada di bintang yang besar. Kita akan tempelkan di sini, kemudian kita akan tempelkan di sini. Juga kita akan tempelkan di sini. Oke. Nah, sekarang kita tempelkan Nah, adik-adik, kalau sekarang kita sudah menempelkan nih. Yang pertama yang Habel, kemudian yang Nuh, dan juga yang Henok. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya adik-adik. Nah, untuk hiasannya terserah adik-adik mau seperti apa, tapi hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah menyelesaikan aktivitasnya, jangan lupa ya diberikan kepada kakak lainnya masing-masing. Oke, dikerjakan ya aktivitasnya. Terima kasih, demikian aktivitas hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Baik adik-adik, kali ini kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, agar bisa menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan, agar kami bisa selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Berilah mereka kesehatan Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan, agar mereka bisa membimbing kami menjadi yang lebih baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik ya Tuhan. Jika ada adik-adik yang sedang sakit, berkati mereka ya Tuhan, dengan makanan yang mereka makan, dengan obat-obatan yang mereka minum. Jika ada adik-adik yang tidak bisa ikuti ibadah pada hari ini Tuhan, ketuk pintu hati mereka Tuhan, agar mereka bisa ibadah pada minggu yang akan datang ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara ini Tuhan, agar bisa menjadi kembali normal seperti dulu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat gereja ya Tuhan. Berkatilah program-program yang sedang dilaksanakan gereja ya Tuhan. Rangkulah program-program yang sedang dilaksanakan gereja ya Tuhan. Berkati seluruh gereja ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa yang kami sampaikan Tuhan, melalui darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Irem mau memberitahukan warta PA minggu ini. Yang pertama, Kak Irem mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang masih mengikuti ibadah online. Yang kedua, adik-adik jangan lupa melakukan aktivitas yang diberikan kakak layan, dan juga jangan lupa untuk kirim dan share ke kakak layan lingkungan masing-masing. Adik-adik, Kak Irem juga mengingatkan untuk selalu menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker saat di luar rumah. Itu saja ya pesan dari Kak Irem. Dah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita udah di akhir ibadah. Untuk kita mengakhiri ibadah kita nyanyi dari KJ 267, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup yang mulia dalam cahaya takkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah pada hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau telah menurunkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami akan melakukan aktivitas kembali Tuhan. Berkati aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati kakak-kakak lain juga ya Tuhan, yang telah membimbing kami Tuhan, yang telah mengajar kami Tuhan. Berilah mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Berkati selalu mereka ya Tuhan, agar bisa membimbing kami Tuhan, mengajar kami terus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.